Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya. Burung ini waktu itu ketika Umar bin Khattab lagi hidup di dunia, beliau pernah berjalan-jalan melewati gang-gang yang ada di kota Madinah. Ketika itu beliau melihat ada seorang kanak-kanak memainkan burung tadi, burung uspur ini. Ketika lagi memainkan burung ini, lalu Umar bin Khattab merasa kasihan dengan burung tadi. Beliau beli burung tadi, lalu beliau pun melepaskan burung tadi. Dan dengan ini amalanlah, dengan kasih sayang Sayyidina Umar bin Khattab kepada seekor burung ini, oleh Allah, kata Sayyidina Umar di dalam kubur yang dimimpikan oleh jumhur ulama, beliau diampuni segala dosa dan kehilapan beliau dan kesalahan beliau. Qamarun sidna Nabi Qamarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua oleh Allah diridai dalam kehidupan dunia kita ini, selalu dalam rahmatnya Allah dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran tadi Allah menjelaskan kepada kita, di antara orang-orang yang beserta Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Tanda orang yang beserta Rasulullah ialah pertama asyiddau 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang yang kafir. Ruhamau bainahum, mereka saling berkasih sayang atau saling mencintai dan menyayangi. Di dalam ayat ini juga berkaitan dengan hadis Nabi SAW menjelaskan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang, yarhamuhumur Rahman, mengasihi sayangi akan mereka orang-orang yang punya kasih sayang ini. Ar-Rahman, Allah yang bersifat rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang yang di muka bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya akan mengasihi sayangi kepada kalian, yaitu para malaikat yang ada di langit. Di dalam hadis ini kita banyak diberikan pemahaman, pengetahuan bahwa sifat kasih sayang itu perlu dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman, karena di dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Orang yang punya sifat kasih sayang ini akan kelihatan
akhlak pribadinya dalam keseharian. Sebagaimana hadis Rasulullah menjelaskan, kama tarhamu turhamu, sebagaimana kamu bisa mengasihi sayangi, segitu juga kamu akan dikasih sayangi. Oleh karenanya ada satu hikayat berkaitan dengan kasih sayang ini. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, di dalam kitab Al-Usturiyah itu dijelaskan, satu waktu ketika beliau meninggal dunia, Sayyidina Umar bin Khattab ini dimimpikan oleh orang-orang saleh. Lalu mereka bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, bagaimana keadaan sempian di dalam kubur?" Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ghafara li wa tajawaza anni." Allah sungguh mengampuni kepadaku ketika aku berada dalam kubur ini dan membalas segala kebaikan-kebaikanku. Lalu orang-orang yang bermimpi tadi, yaitu berupa jumhur dari ulama, bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata mereka, bi ayyi syai'in bijudika au bi'adlika au bizuhdika. Apakah Allah mengampuni engkau itu lantaran engkau itu pemurah, atau lantaran engkau itu adil, atau lantaran engkau itu zuhud? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit-turabi wa taraktumuni wahidan." Ketika kalian meletakkan aku di dalam kubur, kalian timbun aku, kalian tutupi aku dengan tanah, dan kalian tinggalkan aku sendirian di dalam kubur, kata Umar bin Khattab. "Fadakhala alayya malakani muhayyabani." Masuklah ke dalam kuburku, kata Umar bin Khattab, dua orang malaikat yang mempunyai haibah. Tara aqli warta'adat mafasili min haibatihima, sampai bergetar lututku, kata Umar bin Khattab, dan sendi-sendiku bergetar daripada haibahnya malaikat ini. Wa akhadani wa ajlasani, keduanya mengambil kepadaku dan mendudukkan kepadaku, kata Umar bin Khattab. Wa arada ayas alani, dan kedua malaikat tadi mengingini untuk menanya kepadaku. Fasami'tu nidaan minal hatib. Lalu kata Umar bin Khattab, tiba-tiba aku dengar ada suara yang menyatakan, "Utruka abdi," wahai dua malaikat, tinggalkanlah hambaku ini. "Wala tukhawwifahu," jangan engkau takuti akan hambaku ini. "Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu," karena aku, kata Allah, kasih sayang kepadanya. "Wa tajawaztu anhu," dan aku ampuni segala kehilapan dan kesalahannya. "Li'annahu rahima usfuran," karena ketika dia di dunia, dia pernah kasih sayang, dia pernah menyayangi kepada seekor burung, yaitu burung pipit. Burung ini waktu itu ketika Umar bin Khattab lagi hidup di dunia, beliau pernah berjalan-jalan melewati gang-gang yang ada di kota Madinah. Ketika itu beliau melihat ada seorang kanak-kanak memainkan burung tadi, burung usfur ini. Ketika lagi memainkan burung ini, lalu Umar bin Khattab merasa kasihan dengan burung tadi. Beliau beli burung tadi, lalu beliau pun melepaskan burung tadi. Dan dengan ini amalanlah, dengan kasih sayang Sayyidina Umar bin Khattab kepada seekor burung ini, oleh Allah, kata Sayyidina Umar di dalam kubur yang dimimpikan oleh jumhur ulama, beliau diampuni segala dosa dan kehilapan beliau dan kesalahan beliau. Nah, inilah di antara tanda seorang Umar bin Khattab, khalifah kedua, yaitu Amirul Mukminin, beliau mendapatkan
ampunan dari Allah lantaran beliau punya sifat kasih sayang yang tinggi. Oleh karenanya hendaklah kita sama-sama mempunyai sifat kasih sayang ini, karena menggiring kasih sayang kita, sebesar apa kasih sayang kita, segitu juga kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan faedah dan manfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب يا خير